Iki pasti lebih medeni. Apa? Suster ngesot wewe gombel alien matamu ah. Wong iki lagi ngomongno demit kok. Halo Bray, kenali nama gue Rizky. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada video kali ini, Mimin bakal membahas rangkuman alur film horor, yang dimana film ini berjudul Sekawan Limo tahun 2024, menceritakan tentang kisah horor kocak para pendaki yang harus tersesat di sebuah gunung. So, seperti biasa, persiapkanlah cemilan dan juga pendengaran kalian, konsentrasi, dan ini dia alur filmnya. Awal kisah, film Sekawan Limo ini menceritakan tentang pendakian kocak yang dilakukan oleh 5 orang pemuda di sebuah gunung yang bernama Madiopuro. Kelima pemuda tersebut beranggotakan Bagas, Diki, Juna, Leni, dan juga Andrew. Namun sebelum lanjut, di sini Mimin mau menjelaskan sedikit arti dari film ini terlebih dahulu ya, supaya kalian tidak bingung, Bray. Sekawan Limo ini bukan berarti 5 sekawan ya, melainkan berdasarkan bahasa Jawa halus atau bahasa Jawa kromo, Sekawan Limo ini memiliki arti bahwa sekawan itu artinya 4, sedangkan limo itu memiliki arti 5. Jadi Sekawan Limo ini memiliki arti keseluruhan yaitu 4 dari 5. Oke, sudah jelas ya? Dan jika kalian masih bingung, nanti deh di tengah-tengah pembahasan pasti kalian bakalan ngerti, Bray. Oke, kita lanjut ke filmnya ya. Film Sekawan Limo ini menceritakan tentang pengalaman horor viral yang diceritakan oleh Bayu Skak yang berperan sebagai Bagas di dalam sebuah podcast. Dalam podcast ini, Bagas pun menjelaskan semua pengalaman horor yang dia alami ketika sedang mendaki Gunung Madiopuro. Di sana Bagas juga menjelaskan mengenai arti dari Sekawan Limo, yang dimana bahwa pada saat dirinya mendaki sebenarnya tuh hanya terdapat 4 orang saja nih, Bray. Sedangkan 1 orangnya lagi adalah impostor atau dedemit yang menyerupai teman mereka. Kira-kira siapa ya dedemit itu? Kita lanjut dulu, Bray. Sing wong cuman 4, sing siji ku demit. Singkat cerita, Chin pun berpindah ke tempat di mana pertama kali Bagas dan teman-temannya melakukan pendakian. Pada awalnya Bagas yang suka mendaki ini sebenarnya sudah mendapatkan peringatan dari kedua orang tuanya bahwa pada saat hari H dirinya mendaki, rupanya tepat berdekatan dengan tanggal sakral yaitu malam 1 Suro, yang dimana berdasarkan kepercayaan orang Jawa, pada malam tersebut tuh banyak para jurik yang berkeliaran tepat di malam itu. Namun, di sana Bagas yang merupakan alumni pramuka ini pun malah bodoh amat akan hal tersebut. Pada pagi harinya, Bagas yang sudah siap OTW gaskeun akhirnya berkumpul dengan para bestinya itu tepat di kawasan Gunung Madiopuro. Nah, selain Bagas, terdapat 4 orang lainnya yang beranggotakan Diki, Juna, Leni, dan juga Andrew. Sebelum melakukan pendakian, di sana Bagas pun mendapatkan beberapa peringatan dari para penjaga, yang dimana bahwa proses pendakian ini harus dilakukan secara genap dan tidak boleh ganjil. Serta para pendaki pun dilarang untuk berbuat sompral, apalagi menengok ke arah belakang pada saat proses pendakian. Main mendaki, ojo sampai noleh nang buri. Engko ono sing ngetuti. Nah, dengan adanya hal tersebut, Bagas pun sedikit bingung nih, Bray. Karena ya, anggota yang dia bawakan ada 5 gitu, yang notabene adalah ganjil. Nah, tidak ingin para bestinya kecewa, akhirnya Bagas pun membuat strategi licik untuk tetap masuk ke area itu. Dan alhasil, mereka pun berhasil masuk dan memulai proses pendakian. Pada awalnya, proses pendakian pun berjalan baik-baik saja nih, Bray. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya pada malam hari, mulai muncul nih gangguan-gangguan mistis yang mengganggu mereka semua. Dimulai dengan tersesat, hingga gangguan para jurik pun harus mereka rasakan di sana. Kenapa melai aku terus?
Tidak ingin mati konyol, Bagas dan teman-temannya pun berusaha seedan mungkin untuk bisa keluar dari sana dengan selamat. Namun, apakah mereka semua bakalan selamat atau malah bakalan tersesat selamanya di gunung itu? Dan kira-kira siapa nih yang menjadi impostor di antara mereka semua? Entahlah, masih menjadi sebuah misteri, Bray. Iki mau nguwit bakso. Di sisi lain, untuk urusan belakang layar, film Sekawan Limo ini diproduksi oleh Bayu Skak sebagai sutradaranya, Reza Servia yang berperan sebagai produser, dan ditulis oleh Nona Ica sebagai penulis dari film ini. Dan selain itu, film ini juga didukung oleh beberapa cast atau pemeran di dalam film ini, diantaranya sebagai berikut. Bayu Skak sendiri yang berperan sebagai Bagas, Nadia Arina yang berperan sebagai Leni, Benny Siregar yang berperan sebagai Juna, Firza Falaza yang berperan sebagai Diki, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang membersamai film ini. Dikutip dari IMDb, film ini belum memiliki rating tepat pada saat konten ini dibuat, Bray. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocoklah dikasih nilai 7,0 dari 10. Karena jujur, Bray, selain horor, film ini tuh sangatlah kocak parah. Alur cerita yang simpel dan juga lucu tidak membuat para penonton kebingungan jika menonton film ini. Terlebih lagi, dengan banyaknya para komika, membuat film ini tuh cocok banget lah buat kalian para pecinta horor dengan tema komedi. Dan untuk detail data dari film ini dirilis pada tanggal 4 Juli tahun 2024. Berlokasi di Indonesia, tepatnya di daerah Purbalingga, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di dalam film ini. Sedangkan untuk batasan usia, film ini rupanya cukup aman bagi para penonton ya. Karena di dalam film ini tidak terdapat adegan dewasa maupun yang lainnya ya. Jadi amanlah jika harus ditonton bersama keluarga kalian. Dan selain itu, film ini memiliki total durasi tonton yaitu 112 menit atau 1 jam 52 menit, Bray. Dengan aspek rasio 2.35:1. Sedangkan untuk budgeting atau penghasilan dari film ini sendiri rupanya belum ada di situs IMDb-nya ya. Mengingat karena film ini yang masih baru saja rilis di bioskop, Bray. Jadi, data penghasilannya pun belum ada ya. Tapi, semoga saja film ini mampu mendapatkan untung dari modal awalnya itu ya. Dan yang terpenting tidak rungkat, Bray. Dan oke guys, itu dia sesi alur film dari film Sekawan Limo tahun 2024. Oh iya Bray, tak lupa juga, di sini Mimin saranin kalian untuk nonton full film ini di bioskop dan juga situs nonton kesayangan kalian ya. So, mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Jika ada kesalahan, seperti biasa Mimin minta maaf ya, dan semoga kalian sehat selalu. Terakhir Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.